Selamat datang di Sebutin. Buat kalian semua yang menonton video ini karena thumbnailnya bercocok tanam, saya ucapkan selamat karena saya Gogon akan hadir sebagai juru selamat bagi kalian semua, pecinta sinema yang menjelajahi dan mencari intisari dari berbagai movie. Namun lelah karena numpuknya iklan judi dan pembesar. Sepertinya saya salah server. Tapi baiklah, ini beneran film bercocok tanam. Bercocok tanam di sawah, di kebun, di darat, di laut, dan di udara. Dan yang akan membimbing kita belajar bagaimana cara bercocok tanam dan bagaimana cara hidup sebagai warga desa yang ditekan oleh penjajah adalah Mas Yono. Ditekan oleh penjajah? Bener, kayaknya ada yang salah dari openingnya. Ya udahlah, gini ceritanya. Hidup di desa itu katanya tenang, sejuk, indah, damai. Tapi kalian salah. Itu kalian tidak hidup di desa, tapi berkunjung ke desa. Karena kalau kalian berniat menetap lama di desa, kalian harus siap dengan serawung, kumpul tetangga, nyapa, kerja bakti, ngeronda, digibahin, dinyinyirin, serba salah, gak bisa nolak, diceramahin karena aslinya orang luar, dan masih banyak lagi. Bayangin, Torik umur 2 bulan udah haji. Tapi gak semua ya, beberapa tempat aja. Buktinya di tempat saya ada Lek Bagong. Susah nyari hal positif dari Lek Bagong selain gampang kesurupan. Tapi kalau kalian memutuskan tinggal di desa sekarang, mungkin stigma-stigma yang saya sebut di awal tadi udah gak ada. Buktinya, Pak Ridwan Hanif aman-aman aja. Tapi harus ingat, kalian kan bukan Ridwan Hanif. Tapi, pernah nggak kalian kepikiran hidup di desa? Tapi itu bukan di tahun sekarang. Misalnya, kalian hidup di Pyeongtaek, Korea Selatan pada tahun 1951. Dan disinilah tempat Yono hidup. Sebagai warga desa yang baik dan budiman, jelas saja hari-hari Yono diisi dengan bergosip bersama warga, membuat orang-orang sawah, dan jelas bercocok tanam. Oh iya, kebetulan Yono adalah seorang duda beranak sapi. Maksudnya satu. Tapi Yono biasa manggil anaknya sapi, karena anaknya punya passion di dunia mukbang. Kebetulan desa tempat Yono baru saja melakukan panen hari itu. Tapi Yono dan warga desa lainnya berkumpul untuk mengobrol dengan kepala desa. Mereka sedikit mendengarkan berita soal posisi tentara Korea Utara yang terdengar kurang jelas. Tapi kepala desa segera membuka musyawarah perihal cucunya yang akan menikah. Park Sol-hye, namanya susah. Park Sol-hye adalah cucu dari kepala desa di Pyeongtaek. Sol-hye tinggal bersama sang kakek dan juga ibunya. Ayahnya sendiri sudah lama meninggal saat awal-awal kependudukan Jepang dan pecahnya konflik antara Korea Utara dengan Selatan. Layaknya gadis pada zaman itu, Sol-hye hidup sebagai gadis Korea Selatan pada umumnya. Karena sang ayah adalah seorang bangsawan dulunya, Sol-hye banyak mendapat pendidikan yang layak. Maka dari itulah, Sol-hye banyak membantu di desa, mulai dari mengajar anak-anak kecil di gereja, sampai mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Ini yang beneran loh. Sol-hye sendiri sudah dijodohkan dengan anak seorang bangsawan lainnya dari desa sebelah, Taeksu. Kedua keluarga sudah saling cocok, dan akan mengadakan pernikahan 2 hari lagi. Dan lumrahnya ketika sepasang sejoli akan menikah, keduanya seringkali bertemu tanpa sepengetahuan dua keluarga besar. Untuk sekedar melepas baju. Salah. Maksud saya untuk melepas rindu. Ya sambil ngumpet. Tapi bohong. Namun, hal yang tak pernah mereka harapkan akhirnya datang ke desa mereka. Satu regu tentara Korea Utara telah tiba di desa. Seluruh warga desa segera dikumpulkan di lapangan depan gereja. Satu persatu dari mereka mulai dikelompokkan sesuai gender dan usia kelompok. Pria muda akan dilatih sebagai tentara baru, sedangkan perempuan dan orang-orang yang lebih tua akan dibebas tugaskan dan disuruh bekerja seperti biasa di desa. Setelah itu, Letnan Kim Jung-woo memperkenalkan dirinya serta para anak buahnya. Dia berkata kalau mereka datang bukan untuk memerangi,
tapi mereka datang sebagai tentara pembebas yang akan membantu mengembangkan kehidupan desa mereka. Dan dia juga berharap warga-warga desa di sana mampu diajak bekerja sama, seperti kepala desa sebelah, Taek Bae. Yono dan para warga desanya langsung melihat Taek Bae dengan sinis. Namun sempat terjadi perselisihan antara kepala desa Pyeongtaek dan Sersan Hajun, karena sang kepala desa dikira menyembunyikan Nam Taeksu dan Nam Jusa yang disinyalir sebagai mata-mata dan juga ketua partai buruh. Solhe juga hampir mendapat amukan sang Sersan karena mencoba menolong sang kakek. Namun Letnan Jungwoo segera melerai mereka dan meminta mereka bubar. Namun ada satu hal yang mengganjal hati Solhe. Mata letnan itu tak seberingas tentara lainnya. Sementara itu di rumah kepala desa, Yono dan warga desa lainnya kebingungan. Harus melakukan apa karena akhirnya Solhe juga ikut ditahan. Seorang janda bernama Suwon malah membuat mereka semakin khawatir. Karena berkata bagaimana nasib Solhe di tengah-tengah tentara yang sepertinya kurang kasih sayang tersebut. Yono segera memarahi Suwon karena cangkeme ratoto. Karena omongannya itu bisa saja membuat kepala desa langsung stroke ringan. Tapi Yono menambahkan, yang harusnya mereka takuti adalah Taek Bae. Taek Bae sudah terkenal bermulut manis dan siap berpihak ke siapapun yang dia anggap menguntungkan dirinya. Saat Jepang masih menjajah dulu, Taek Bae tidak segan-segan membuang nama Koreanya menjadi nama Jepang. Namun saat Korea Selatan berhasil merebut kemerdekaannya, Taek Bae menjadi orang yang paling keras berkata, kalau dia bangga menjadi warga Korea Selatan. Mendengar para warganya ribut, kepala desa tiba-tiba berlari keluar dan sementara itu, Solhe harus ditahan. Karena Taek Bae berkata, kalau selama ini Solhe lah yang menjadi guru di sana dan mengajarkan paham kebarat-baratan pada anak-anak di sana. Dan lagi, Solhe adalah calon istri dari Taeksu, orang yang mereka sinyalir sebagai mata-mata dari partai buruh. Mendengar itu, Sersan Hajun seperti melihat ladang emas. Karena jika Solhe tidak mau berkata apa-apa, mungkin penyiksaan bisa membantu Solhe membuka mulutnya. Namun Letnan Jungwoo segera melarangnya. Menurutnya, penyiksaan hanya akan membuat paham idealis mereka semakin kuat. Dan lagi mereka ke sana dalam misi untuk bekerja sama dan menuntun mereka ke jalan yang seharusnya, yaitu komunis. Tapi Solhe membantahnya karena dia yakin kalau tidak ada seorang pun yang akan menerima dan membantu mereka. Namun tiba-tiba, kepala desa segera menyambut mereka semua di rumahnya dan meminta maaf atas sikap pemberontak Solhe. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena sedari kecil Solhe sering baca buku pemahaman barat peninggalan sang ayah. Bukan karena ingin mengerti isinya, tapi itu satu-satunya hal yang bisa terus membuatnya ingat dengan sang ayah. Letnan Jungwoo pun menatap foto ayah Sol yang terpajang di ruang tamu mereka. Dirinya serasa iba melihat itu semua, apalagi saat melihat makanan yang tersaji hanyalah nasi, sayur, dan juga kentang. Sang kepala desa bilang, sudah bertahun-tahun desa mereka seperti ini. Sapi pun hanya ada satu, dan itu hanya mereka gunakan untuk bajak sawah. Namun walaupun begitu, mereka tak pernah merasa kekurangan. Warga desa selalu bahu-membahu dengan yang lainnya, agar terus tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Kepala desa juga menawarkan rumahnya untuk ditinggali oleh mereka semua. Selain tidur di lantai tidak bagus untuk kesehatan, di belakang camp mereka juga ada kuburan. Mendengar itu, Letnan Jungwoo seperti teringat sesuatu. Tapi tiba-tiba Sersan Hajun menendang salah satu anak buahnya karena terlihat membungkuk saat Suwon merasa kasihan dengan anak sekecil itu yang sudah harus ikut berperang. Letnan Jungwoo kembali lagi menyetopnya. Setelah itu ia meminta maaf dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi dari sana. Yono marah-marah karena ulah Suwon sudah membuyarkan rencana mereka untuk mengambil hati para tentara. Sementara itu di desa Taek Bae, mereka disambut dengan makanan yang mewah serta sanjungan setinggi langit dari Taek Bae sendiri. Sungguh kontras pemandangan di sana. Para warga terlihat gebuk dan makanan mereka juga berlimpah. Apalagi Jungwoo kaget saat tahu kalau mereka punya sapi lumayan banyak dan stok makanan yang sangat berlimpah.
Tahu kalau makhluk di depannya adalah seorang penjilat, Letnan Jungwoo seperti memikirkan sesuatu. 나도 마십시오. 다 가져가면 모두는 뭐 먹고 살아요? 그럼 이야기요. 부대장님 좀 Ternyata niat Letnan Jungwoo adalah membagi semua makanan-makanan itu secara adil. Selain untuk membantu warga sekitar, ini juga adalah salah satu paham yang diterapkan dalam komunisme. Sahabat karib Yono, Bo Kim, sempat salah mengira kalau perempuannya ditarik akan dibagi-bagi juga. Oh lah, namun Letnan Jungwoo membantah. Para perempuan nantinya akan bekerja di dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Dan yang memimpin kelompok perempuan adalah Solhe. Malam harinya, Solhe menangis. Dia bertanya kenapa sang kakek pasrah begitu saja. Bukankah harusnya mereka melawan? Sang kakek dengan mata berkaca-kaca bilang, kalau dia tidak mau kehilangan siapapun lagi. Saat Jepang mulai menduduki Korea, orang yang pertama hilang dari hidupnya adalah anaknya, yaitu ayahnya Solhe. Jadi, mau dia menjilat ataupun harus jadi pengecut, semua akan dia lakukan. Apapun itu, asal tidak ada lagi yang harus kehilangan. Sementara itu di tempat lain, Letnan Jungwoo mengunjungi sebuah makam yang bertuliskan Pak Sung Tae. Sambil mengelus batu nisannya, dia meminta maaf dan bilang kalau ayahnya sudah dari lama memintanya berkunjung. Jadi maaf, aku baru datang sekarang. Hari itu, Letnan Jungwoo tersenyum melihat pembagian yang dia lakukan. Akhirnya bisa dinikmati oleh semua warga desa. Sersan Hajun merasa aneh melihat letnan yang terkenal tegas dan berwibawa itu tersenyum. Tapi Letnan Jungwoo langsung mengalihkan perhatian dan mengajaknya makan juga. 수고 많으십니다. 잘 삶아졌습니다. 똑같이? 대장 부하 따지는 거 다 계급주의예요. Malam itu, Yono tak mood makan dan menangis karena anak sapinya. Alah cangkeme, maksudnya anak laki-lakinya pasti tersiksa, tidak bisa tidur dan tidak bisa makan yang banyak. Tentrem-tentrem aja. Sowon pun mencoba menenangkan Yono dengan bilang kalau pasti Pam-Pam anaknya itu diurus dengan baik. Dia bisa melihat dari salah satu tentara yang pernah dia kasihani. Tidak ada tatapan jahat dari matanya. Hanya Sersan saja yang memangnya keras. Sowon pun mulai menuangkan soju agar Yono tenang. Ditemani dendeng daging sapi, Yono pun mulai menenggak secangkir demi secangkir. Berharap besok bisa lebih baik. Tiba-tiba, kepala desa beserta Letnan Jungwoo dan anak buahnya yang sedang kesakitan datang ke rumah Yono. Tapi mereka kaget saat melihat Yono baru menyelesaikan laga persahabatan dengan Suwon. 아이 사람. 괜찮아요. Beruntung, anak buah Letnan Jungwoo bisa diobati. Kepala desa bilang tidak perlu khawatir. Akupuntur Suwon sudah terkenal bisa menyembuhkan apa saja. Solhe langsung mengajak Jungwoo dengan bilang bagaimana dia bisa bantu warga desa. Kalau memperhatikan anak buahnya saja dia tidak mampu. Letnan Jungwoo pun hanya bisa tertunduk malu. Setelah itu berlalu pergi. Letnan Jungwoo hari itu pergi berkunjung untuk memenuhi panggilan dari Jenderal Batalion yang tidak jauh dari Pyeongtaek. Di sana setelah melapor, Jungwoo bertanya, kenapa mereka membuat shelter serangan udara yang begitu besar? Sang jenderal bilang kalau belum lama ini banyak pesawat Amerika mendarat di dekat pelabuhan Pyeongtaek. Jadi membuat shelter itu hanya untuk jaga-jaga saja. Dia juga menyuruh Jungwoo melakukan hal yang sama di desa tempatnya bertugas. Setelah itu berlalu pergi. Sebelum pergi, Jungwoo melihat tumpukan permen buatan Amerika yang disita sang jenderal dari salah satu tentara yang ingin kabur. Entah apa yang dia pikir, Jungwoo pun mengambil semuanya. Sementara itu di pinggir sungai, Solhe sedang marah-marah karena sekarang dia harus mencuci baju para tentara, khususnya milik Letnan Jungwoo. Namun tanpa sengaja, Sol-ah melihat ada buku saku di baju milik Jungwoo. Dan saat membukanya, Sol-ah kaget saat melihat sebuah coret-coretan yang gambarnya mengingatkan dia akan sesuatu.
Setelahnya, bertemulah keduanya. Untuk pertama kalinya, Solhee memanggil nama Jungwoo tanpa embel-embel pangkat. Jungwoo kaget. Dia tidak tahu harus senang atau sedih. Karena mata Solhee tiba-tiba berair. Jungwoo bilang kalau dia bukan musuh. Justru dia datang, ingin membantu dan juga ingin bertemu dengan Solhee. Apakah seseorang yang merebut sekolah bisa dikatakan bukan musuh? Apakah orang yang menodong senjata ke orang tua tak berdaya bukan seorang musuh? Dan apakah orang yang mengarahkan senjata ke ayahmu dan ayahku bukanlah musuh? Kau sama menderitanya denganku. Dan kau tahu betapa kejamnya itu semua. Tapi kenapa? Apakah kau mengira aku akan menyambutmu bagi kesatria dengan baju zirah yang bersinar? Aku mengenalmu sebagai seorang pemuda polos yang mencintai puisi. Bukan seseorang dengan tatapan dingin yang mengarahkan pistolnya ke orang tak berdaya. Kau tidak usah berkilah soal siapa yang paling menderita. Mau itu Jepang, Amerika, ataupun sekutumu, semuanya sama. Semuanya berujung pada penderitaan rakyat yang tak bersalah. Sepuluh tahun lalu, ayah Solhee adalah ketua dari gerakan pemberontakan kemerdekaan Korea saat awal-awal Jepang menjajah. Dengan berkamuflase mengantarkan pengantin, aslinya ayah Solhee mengantarkan harta sebagai modal perang. Di sanalah pertama kalinya Jungwoo bertemu dengan Solhee. Pertemuan itulah yang mendekatkan dua insan tak berdosa ini untuk saling mengenal satu sama lain. Solhee melihat Jungwoo sebagai pemuda cupu yang senang dengan puisi. Sedangkan Jungwoo mengenal Solhee sebagai gadis sok dewasa yang manja. Namun pertemuan itu jugalah yang merenggut masa depan yang sekilas tergambar di kepala keduanya. Tentara Jepang menyerbu tempat pertemuan rahasia dari ayah Solhee dan juga Jungwoo. Dengan beringas, tentara Jepang menembakkan ratusan peluru ke rumah pertemuan itu. Dan di sanalah juga ayah Solhee meregang nyawa. Sedangkan ayah Jungwoo sampai harus berpura-pura mati agar selamat. Dengan penyesalan yang amat sangat, ayah Jungwoo meminta anak buahnya mengantar Solhee kembali pulang. Sebelum pergi, Jungwoo menitipkan buku. Buku yang pernah ayah Solhee berikan kepadanya. Sebuah tanda janji kalau mereka akan bertemu lagi. Namun rasanya, bukan pertemuan seperti ini yang Jungwoo harapkan. Dirinya dan ayahnya juga terpaksa mengikuti semua ini. Mereka juga menderita. Karena jauh di dalam hati Jungwoo, ada yang salah dari semua paham dan perang ini. Hari itu, Jungwoo memberitahukan soal pembangunan shelter serangan udara. Sama seperti sang jenderal yang bilang kalau serangan bisa terjadi kapan saja, jadi mereka harus bersiap-siap. Tapi ketimbang bersiap-siap dengan apa yang akan terjadi, justru Yono dan Taekbe berselisih paham kalau daerah mereka jauh lebih baik jika ingin dibuat menjadi shelter serangan udara. Mereka berebut karena semakin dekat shelter dengan desa mereka, semakin aman diri mereka jika ada serangan. Keduanya saling mempresentasikan soal tanah masing-masing. Mulai dari Taekbe yang bilang kalau tanahnya tidak hanya luas, tapi juga berkhasiat untuk stamina pria. Sampai Yono yang berkata kalau shelter serangan udara harusnya dibuat di samping sungai. Jaga-jaga kalau ada warga yang butuh berak. Nggak salah tapi nggak bener juga. Namun akhirnya Jungwoo memutuskan tanah milik Taekbe yang menjadi tempatnya. Dan Taekbe adalah mandornya. Jungwoo memilih tanah itu karena tiba-tiba ayah Taekbe mati saat ingin ngomong sesuatu pada dirinya. Jadi daripada pamali, Jungwoo terpaksa memilih. Nio nggak bener oleh nanya. Namun jabatan Taekbe tidaklah lama. Karena ternyata tanah miliknya merupakan sumber air panas. Jelas saja tempat itu tidak bisa dijadikan shelter. Jadi kembali lagi, tanah milik Yono lah yang menjadi pemenangnya. Cocok ya, sampai-sampai godok-endok. Karena kejadian air panas itulah, seluruh warga desa Yono mengadakan syukuran kecil-kecilan sambil mengundang para tentara. Jungwoo sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti ini. Dia pun tersenyum. Dengan badan sempoyongan, Jungwoo pergi menjauh ke belakang. Mulutnya tanpa sadar mengucap puisi dari buku yang dulu dia berikan ke Solhee. Sebuah puisi cinta dari seorang pria yang merindu akan wanitanya yang jauh entah di mana. Sampai saat bait terakhir, 나타샤와 나는 산골로 가자. 눈은
어디서 흰 당나귀도 응앙응앙 노래할 것이다. Malam itu mungkin malam paling bahagia dalam hidup Jungwoo dan juga Solhye. Jungwoo kaget karena Solhye masih menyimpan bukunya. Namun Solhye justru kagum karena Jungwoo hafal isi puisi tersebut di luar kepalanya. Jungwoo tersenyum dan memberikan cemilan yang waktu itu dia ambil dari markas. Solhye masih tidak berubah. Layaknya anak kecil yang tak tersentuh peliknya dunia, dia memakan cemilan itu. Seolah itu adalah kado terbaik dalam hidupnya. Di tengah perang yang entah siapa membela siapa, mereka berbagi kasih dan juga harapan. Sebuah harap agar malam ini tidak akan pernah berakhir. 아니에요. Namun kebahagiaan kecil ini tidak akan selamanya. Jungwoo mendapat kabar dari telegram kalau markas pusat meminta semua satuannya untuk lebih peka terhadap tindakan mata-mata. Disinyalir kalau mata-mata yang mereka kejar kabur ke desa tempat asalnya. Dan juga para tentara yang bertugas diminta untuk segera menyelesaikan shelter serangan udara secepat mungkin. Dan setelah itu, kembali ke markas besar mereka di Pyongyang. Kabar ini jelas jadi kerisauan bagi Jungwoo. Jika pembangunan shelter cepat selesai, maka secepat itu juga dirinya harus pergi dari desa Solhye. Maka dari itulah, dia punya rencana dengan mengundang Yono. 어떻게 해야 되겠어? 어떻게 봐줘야. 작업반장 하고 싶으면 미치겠는데 뭘 어떻게 해? Ternyata rencana Yono disambut baik oleh Bongki dan juga Taekbe. Mereka sudah muak dengan mandor mereka, Yudi, yang selalu menyuruh mereka untuk cepat menggali. Jadi rencana mereka adalah menggali menggunakan punggung sekop dan membuang tanah galiannya yang mereka gali ke tempat galian. Seperti proyek pengaspalan di daerah saya. Sorry. Pada suatu malam, Solhye yang sedang bersama anak-anak mendengar suara yang biasa Taeksu gunakan ketika memanggilnya dulu. Dan setelah Solhye datang ke tempatnya biasa bertemu Taeksu, ternyata Taeksu di sana. Solhye prihatin melihat keadaan Taeksu yang terluka parah. Ditambah dia bercerita kalau ayah dan ibunya serta orang-orang kepercayaannya harus mati karena serangan bom udara. Sementara itu, Yono baru saja mengusir Suwon yang sudah berdandan cantik malam itu. Padahal niat Suwon datang untuk memberi makan dan juga memperlihatkan kalau dia mulai menyukai Yono. Pulang dengan sedih, tanpa sengaja dia berpapasan dengan Solhye yang terlihat buru-buru. Karena sama-sama tak mau ketahuan habis apa, mereka pun beralasan. Mereka habis ngambil sayur dari ladang. Setelah itu mereka berlalu pergi. Solhye yang baru kembali dari mengantar makanan untuk Taeksu kaget saat melihat Jungwoo yang ada di gereja saat malam itu. Dengan cemas, Solhye menyembunyikan bawaannya. Takut gerak-geriknya ketahuan, ternyata Jungwoo malah bertanya, apakah Solhye tahu tempat yang mungkin hanya diketahui penduduk lokal? Atau tempat yang kemungkinan bisa dijadikan persembunyian yang para tentara tidak tahu? Solhye panik. Dia berpikir Jungwoo mencurigainya. Solhye langsung beralasan dengan bilang apakah Jungwoo menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Jungwoo menjawab bahwa bukan itu maksudnya. Jungwoo butuh informasi itu karena dia tidak mau desa ini dituduh menyembunyikan mata-mata. Namun Jungwoo tak memberitahukan niat awalnya tadi. Dia takut Solhye mencurigainya dan merusak hubungan mereka sekarang. Akhirnya, Jungwoo berpesan satu hal. Tolonglah percaya padaku. Walaupun itu di momen sekritis apapun, jangan mencurigai apapun itu. Kau cukup percaya saja padaku. Esok harinya, saat istirahat makan siang, Yono baru saja memarahi anaknya karena masih saja banyak makan di situasi seperti ini. Padahal Yono mendengar kalau anaknya itu banyak makan daging selama di kamp pelatihan prajurit. Tapi sang anak malah bilang, dia tidak peduli mau dipanggil sapi atau ditarik sebagai prajurit sekalipun. Dia hanya berharap bisa makan daging selama dia bisa.
Mendengar itu, Yono memberikan nasi kepalnya. Setelah itu pergi. Ternyata Yono pergi ke rumah Suwon. Suwon yang masih bete akhirnya dirayu Yono. Yono bilang, dia bukan tidak menyukai Suwon. Cuma sebagai laki-laki, dia malu kalau harus mengumbar rasa cintanya. Dan lagi, semenjak istrinya meninggal, Yono selalu merasa dirinya tidak pantas untuk mencintai lagi. Dan juga, dia takut kalau bentuknya yang seperti ini hanya membuat Suwon malu. Mendengar itu, Suwon berhenti menangis dan tersenyum. Dia tahu memang Yono seperti itu orangnya. Dan lagi dia mengerti, Yono juga ingin meminta daging yang semalam dia buatkan untuk Yono dan anaknya. Yono yang pergi dengan sumringah sudah membayangkan bagaimana wajah anaknya saat menerima daging dari Suwon ini. Belum lagi, dia ingin mengabari anaknya kalau dia akan punya ibu baru. Namun tiba-tiba, beruntung Soleh diselamatkan Jungwoo. Jungwoo begitu keras memegang tangannya. Dia menahan sakit di punggung tanpa mengeluh sama sekali. Dari kejadian itulah Soleh sadar. Jungwoo tidak seperti yang dia pikirkan. Sementara itu, Yono yang bersembunyi jauh dari serangan udara buru-buru pergi ke lokasi penggalian. Dan yang dia takutkan sepanjang jalan, akhirnya terjadi. Anaknya terkena proyektil bom serangan udara. Yono menahan tangisnya. Dia meminta anaknya untuk tenang. Dia bilang pertolongan akan datang. Namun Bongki yang tahu lukanya terlalu serius meminta Yono untuk sadar. Yono terus-terusan meminta anaknya agar bicara dan jangan tertidur. Ayah, kenapa badanku sakit semua? Apakah ini karena aku terlalu banyak makan? Ayah, aku minta maaf. Setelah ini aku akan mengurangi makanku. Bantu aku hidup, ayah. Bantu aku hidup. Yono tidak mau. Dia tidak mau anaknya mengurangi makan. Dia mau anaknya yang banyak makan. Dia mau anaknya yang keras kepala saat disuruh diet. Dia mau anaknya hidup. Tapi Tuhan berkata lain. 먹고 싶다 그랬지. 그러니까 개기 먹자. 야. 너구야. 개기 먹자, 개기. Setelah serangan itu, Jungwoo menyuruh Yono untuk berhenti menggali. Di tengah hujan yang deras, Yono terus saja menggali dan menggali. Dia bilang, kalau dia harus menyelesaikan ini. Kita tidak tahu kapan serangan udara akan terjadi. Jadi jangan minta aku berhenti. Aku yang membunuh anakku. Aku memperlambat pekerjaan dan itu membunuh anakku. Jadi jangan minta aku berhenti, Letnan. Aku yang membunuhnya. Itu aku. Tiba-tiba para warga berbondong-bondong datang. Mereka berpikiran yang sama. Semisal penggalian ini bisa lebih cepat lagi, pasti banyak dari mereka yang bisa selamat. Dengan selesainya penggalian itu, selesai juga tugas Jungwoo di sana. Namun saat sampai di pos informasi, Jungwoo mendapat perintah yang harus dia tanyakan langsung ke jenderal. Dan ternyata yang selama ini Jungwoo takutkan, akhirnya terjadi. Sang jenderal meminta semua pasukannya kembali ke markas utama di Pyongyang. Tapi sebelum mereka pergi dari sana, mereka diwajibkan menghilangkan segala jenis dugaan mata-mata. Atau dalam kata lain, mereka harus membunuh seluruh warga untuk menghilangkan jejak mereka dari musuh.
Dan untuk mempermudah pekerjaan itu, giring mereka semua ke lubang galian yang mereka buat. Jungwoo lemas mendengarnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Selama ini, dia berpikir kalau proyek penggalian itu memanglah dibuat untuk shelter. Namun ternyata para warga menggali kuburan mereka sendiri. Jungwoo buru-buru kembali untuk membuat rencana yang bisa menyelamatkan warga desa. Namun dia malah melihat Soleh pergi ke suatu tempat. Dan saat dia sampai, Jungwoo langsung mengacungkan pistolnya. Soleh memohon dan memohon sambil menangis. Tak kuat melihat pujian hatinya meneteskan air mata, Jungwoo berpaling dan bilang, kalau dia akan memberikan kesempatan untuk mereka berdua kabur. Pergilah sekarang. Tidak ada lagi lain kali. Semisal kita bertemu lagi. Jungwoo meminta semua pasukannya berkumpul di depan gereja. Hal ini dia lakukan agar semua pasukannya pergi dari pos pengintaian dan Solhe bisa pergi dengan Taeksu. Namun di tengah jalan saat mendengar Taeksu bilang kalau Letnan Keparat itu gampang sekali dibodohi, Solhe berhenti dan meminta Taeksu pergi sendirian. Mereka akhirnya terlibat pertikaian kecil. Namun naas, mereka ketahuan oleh salah seorang prajurit yang telah datang. 누구예요? Para pasukan yang mendengar mata-mata segera pergi ke sumber suara dan segera mengejar Taeksu. Namun sayang, Taeksu berhasil lolos. Karena kejadian inilah semua warga sekarang dikumpulkan kembali di dalam gereja. Solhe segera mengelak saat dirinya dituduh menyembunyikan mata-mata. Tapi Sersan Hajun segera membuang cemilan yang dibawa Letnan Jungwoo untuk Solhe. Jungwoo yang kaget dirinya akan ketahuan, justru diselamatkan oleh Solhe yang bilang kalau permen itu dia temukan di jalan. Mendengar jawaban tidak masuk akal itu, Sersan Hajun hampir mengajarnya. Tapi segera Jungwoo menyuruh anak buahnya mengunci semua warga desa di tempat persembunyian Solhe biasanya. Sebelum pergi, Jungwoo berpesan, jangan berpikir untuk pergi atau kabur. Tetaplah di sini seperti dirimu sudah mati. Setelah ini semua selesai, kau akan mengerti apa maksudku. Jungwoo yang tengah bersiap-siap malah mendapat kabar kalau jenderal mereka akan datang pagi ini. Jungwoo yang mendengar itu terlihat kebingungan. Tapi dia segera memerintahkan Sersan Hajun untuk bersiap-siap pergi sekarang. Jadi mereka bisa bertemu sang jenderal di tengah jalan. Jelas itu rencana aneh. Karena harusnya mereka menghabisi para warga desa. Namun Jungwoo bilang, apakah dia tidak merasa ini salah? Awalnya, memang aku merasa kita telah memukul mundur tentara Korea Selatan yang datang menyerang. Tapi makin ke sini, bukankah kita yang menekan mereka sekarang? Aku tahu, Sersan. Keluargamu dibantai oleh kelompok pembebas kemerdekaan. Tapi apakah kau harus melakukan yang sama kepada mereka? Melakukan hal yang sama tidak akan mengembalikan apa yang sudah mati. Sersan Hajun yang mendengar itu tersadar. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Perkataan Jungwoo tak berguna, karena jenderal mereka datang lebih cepat dari jadwal. Sesampainya di sana, sang jenderal meminta laporan soal pemusnahan seluruh warga desa Pyeongtaek. Jungwoo yang sudah kepepet hampir mengeluarkan bomnya dari tas. Namun tanpa diduga, Sersan Hajun dengan lantang bilang, kalau mereka semua sudah membantai seluruh warga desa tanpa sisa. Jungwoo tersentuh. Perkataannya berhasil menyadarkan Hajun dan membuat Solhe selamat. Sebelum pergi, Jungwoo meninggalkan buku yang dia berikan ke Solhe di piano dalam gereja. Mungkin Jungwoo tak bisa bersama dengan Solhe sekarang. Namun dia berharap, di ujung hari nanti, mereka bisa kembali bertemu. Dia juga berterima kasih ke Sersan Hajun yang sudah membantunya beralasan. Dia berjanji, setelah ini semua selesai, dia akan mencari cara untuk kembali ke desa ini lagi dan membawa dia serta anak buahnya untuk hidup di sini. Namun saat dikira semuanya telah selesai, ternyata para warga datang untuk melawan. Solhe yang pasrah tidak bisa menahan mereka.
Saat di dalam gudang, mereka semua merasa kalau mereka harus mati, setidaknya mereka harus melawan. Solhe sudah mencoba mengatakan kalau ini cara Jungwoo untuk menyelamatkan mereka. Tapi warga desa yang sudah tidak percaya dengan sang letnan dan juga jengah untuk selalu manut, akhirnya memilih untuk melawan. Saat mereka semua dikumpulkan, Jungwoo masih memohon dengan bilang kalau tidak ada satupun dari mereka adalah mata-mata. Tapi justru jenderal bilang kalau Jungwoo yang mungkin adalah mata-mata. Sang jenderal meminta semua anak buahnya mengacungkan senjata mereka. Jungwoo yang terdesak akhirnya Jungwoo pun tertegun. Karena hal itu, sebagian besar anak buahnya tertembak. Dan beberapa warga yang tak bersalah juga terkena imbasnya. Sebagian tentara yang masih hidup meminta maaf kepada kepala desa. Mereka tak bermaksud untuk seperti ini. Mereka memohon. Mereka memohon jika mereka diberikan kesempatan. Mereka ingin tinggal di sana. Sang kepala desa yang mendengar itu semua mengiyakan permintaan mereka. Tapi tentara sekutu datang bersama Taeksu sebagai informannya. Jungwoo bersusah payah melindungi warga desa yang tersisa. Para tentara yang masih hidup menyuruh warga yang tersisa untuk bersembunyi agar mereka bisa selamat. Namun Yono yang sudah kehilangan anaknya, sekarang harus kehilangan orang yang dicintainya. Dengan pandangan kosong, Yono berjalan menuju tentara sekutu. Seolah tanpa rasa takut, Yono berjalan mendekat. Dia mengangkat sebuah batu besar dan dengan teriakan lantang Yono Solhe melihat Jungwoo yang sekarat tapi terus melawan, meminta dirinya untuk berhenti. Dia minta Jungwoo berhenti dan memakai baju warga desa. Solhe ingin Jungwoo selamat. Tapi Jungwoo tak mau berhenti sampai di situ saja. Solhe yang melihat Jungwoo terkapar langsung menangis histeris. Tapi dia buang tangisnya saat melihat tentara sekutu mulai mendekat. Dia mengangkat Jungwoo dan memakaikan baju pengantinya agar Jungwoo dikira warga desa dan bisa selamat. Namun takdir berkata lain. Solhe, maaf aku datang tidak sesuai harapanmu. Pertama aku berpikir kau akan menyambutku dengan senyum dan peluk bahagia. Tapi rasanya itu harapan yang terlalu naif. Apalagi saat aku mendengar dirimu sudah mempunyai tunangan. Aku rasanya ingin marah. Tapi tentu itu hal yang egois. 10 tahun kita tidak bertemu. Jelas banyak yang terjadi di antara kita. Namun Solhe, doaku tidak pernah berubah. Aku selalu berharap kita bisa bertemu. Jadi kau bisa melihatku sekarang sudah berubah menjadi pria yang lebih gagah. Bukan lagi anak kecil yang kau bilang polos dan menyukai puisi. Mungkin kata-kata aku mencintaimu tak lebih dari sekedar kata-kata yang manis yang sering kau dengar dari banyak pria. Kalau Tuhan memberiku kesempatan,
aku berharap kita bisa bertemu. Bertemu di dunia yang bebas dari paham dan juga sistem yang membelenggu. Dan pada saat itulah, aku akan berkata padamu, maukah kau menjadi ibu dari anak-anak kita nanti? Film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi ini memang terjadi di Pyeongtaek, jadi sebuah desa di pinggiran Seoul. Terus pembantaian di lubang galian itu memang terjadi. Tapi kalau dari informasi yang saya dapat, di desa Pyeongtaek ini warganya masih hidup kebanyakan. Tentara yang datang ke desa mereka tidak seperti tentara yang sering mereka dengar. Sebagian besar dari mereka masih sangat muda. Bahkan mereka memanggil para warga desa layaknya seorang anak memanggil orang tua dan juga kakek neneknya. Mereka tinggal di sana, hidup di sana, dan membantu layaknya warga desa asli. Namun, mereka juga meminta warga desa menggali lubang yang sama. Dengan bilang kalau itu untuk jadikan shelter serangan udara. Tapi gak ada warga yang mati di sana. Sampai pada suatu hari, saat tentara Korea Selatan mulai melakukan operasi, para tentara Korea Utara itu pergi diam-diam dan tanpa meninggalkan salam atau apapun. Tapi beberapa hari kemudian, ditemukan satu regu tentara Korea Utara yang ciri-cirinya persis seperti tentara yang datang ke Pyeongtaek. Tapi tak satu pun dari mereka yang masih hidup. Mungkin buat kalian yang baca sejarah ataupun senang dengan sejarah dan tahu sejarah ini lebih detail, kalian bisa benerin omongan saya. Karena yang saya dapat juga dari informasi di film sama gali informasi sendiri sih. Itu dia, mungkin ada yang salah, saya minta maaf. Cuma karena saya bilang ini berdasarkan kisah nyata, jadi tidak pure ceritanya seperti ini. Jadi kejadiannya memang ada. Kejadiannya memang terjadi di Pyeongtaek dan pembantaian itu memang ada. Cuma kayak bumbu-bumbu dramanya, ya itu tambahannya. Dan saya sendiri rasanya nggak punya kapasitas untuk ngomong sesuatu soal perang. Baik yang sudah terjadi ataupun yang terjadi. Kita hanya tahu itu dari sejarah. Dan itu pun ditulis oleh sang pemenang. Dan yang bisa saya lakukan hanya berdoa dan bersyukur atas kehidupan yang sudah mereka berikan. Di luar siapa membela siapa, pada akhirnya kita manusialah yang memilih dunia ini akan jadi seperti apa. Dan kalau ngomong soal perang, biasanya ada quotes yang jadi pegangan saya. Kata-katanya itu dari Bertrand Russell, kalau nggak salah seorang ahli logika asal Inggris yang buat saya, kata-katanya sering jadi bahan renungan kalau habis nonton film kayak gini. Perang tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perang hanya memperlihatkan siapa yang tersisa. Saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah memberikan subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Terima kasih, dan terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan saya gak ada omongan soal film ini. Awalnya saya kira film komedi dan lain-lain. Tapi ternyata makin ke ending, kok digerus ya perasaan saya. Iya, dramanya mungkin tidak masuk dalam perangnya, cuma ya perang seperti itu. Saya nggak bisa ngomong banyak. Jadi ya silahkan kalian mau komentar gimana. Yang intinya yang saya dapat dari film ini ya, yang tadi saya bilang, saya nggak pernah tahu. Saya cuma bisa bersyukur intinya dengan apa yang sudah saya punya sekarang. Karena ya itu ya perjuangan dari mereka dulunya. Di luar siapa membela siapa, bener atau enggak, tapi yang sekarang. Saya mikirnya begitu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis kolom komentar. Dan ingat, kalau kalian punya banyak masalah, ambil waktu buat diri kalian. Gak usah buru-buru, yang tenang. Duduk, tarik napas, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.